Selamat sejahtera, teman-teman. Nama saya Regen, dan kami semua tahu bahwa perundungan merupakan masalah yang selalu ada dari zaman dahulu. Sekarang, saya akan meliputi tentang hal-hal yang terjadi pada beberapa hari yang lalu ini. Apakah kalian sering melihat berita? Jika iya, maka pasti kalian tahu bahwa beberapa hari yang lalu ini, pada tanggal 11 Oktober 2025, ada satu murid dari SMPN 1 GR bernama Angga Bagus Perwira yang tewas dibully oleh teman-temannya. Beliau diduga dikeroyok dan juga dianiaya dari dua murid ini yang tersangka. Sebelum kejadian ini terjadi, kita juga mendapatkan informasi bahwa Angga Bagus Perwira ini sudah menyatakan keinginannya kepada orang tuanya bahwa ia tidak ingin masuk sekolah karena masalah perundungan ini. Menurutku, kejadian ini sungguh menyedihkan dan sangat membuat kesal. Kenapa? Karena Angga Bagus Perwira ini hanya berumur 12 tahun atau kelas 7 SMP. Ia tidak berdaya untuk melindungi dirinya. Tetapi saat ia mengeluh kepada orang-orang lain, dia tidak mendapat bantuan dari siapapun. Angga terpaksa untuk menangani masalah perundungan ini dengan diri sendirinya. Lalu, bagaimana dengan kesehatan mentalnya? Angga merupakan anak sederhana. Ia mengetahui bahwa orang tuanya tidak terlalu mampu dan tidak mempunyai banyak sekali uang. Maka ia tidak pernah meminta banyak barang mahal atau apapun dari orang tuanya. Tetapi permintaan terakhirnya yang membuat situasi ini lebih menyedihkan, yaitu sepasang sepatu sepak bola. Kenapa ia meminta ini? Karena terkait dengan masalah perundungannya di sekolah, ia diejek-ejek karena tidak mempunyai sepatu saat bermain sepak bola. Kemudian, pihak dari sekolah juga memainkan peran dalam kejadian tragis ini. Sungguh membuat kesal bagaimana pihak sekolah tidak membantu Angga. Angga merupakan anak yang tidak ingin menyusahkan banyak orang. Tapi pada orang yang ia memberitahu masalahnya, seperti pihak sekolah ini, mereka hanya cuek saja. Coba pikirkan saja, bagaimana situasi ini dapat berganti jika pihak sekolah membantu Angga. Mungkin jiwa Angga dapat diselamatkan. Mari kita lihat perundungan secara besar. Menurut UNICEF, 41% dari pelajar dari Indonesia yang di bawah umur 15 tahun telah mengalami perundungan. Dan lebihnya lagi, 3 dari 4 anak remaja membilang bahwa mereka pernah mengalami suatu bentuk kekerasan. Jadi, tidak heran bahwa di Indonesia ini tentu ada masalah perundungan yang masih belum kita selesaikan. Dari pengalaman saya sendiri, korban perundungan lebih cenderung untuk menyendiri. Mereka tidak ingin menyusahkan orang lain, dan mereka juga tidak ingin memberitahu kepada orang lain tentang masalah mereka. Tetapi ini dapat lebih menyakiti mereka dan menjebak mereka dalam siklus perundungan ini. Sekali lagi, kejadian ini sangat menyedihkan dan sungguh membuat kesal. Kehilangan nyawa ini seharusnya bisa dicegah hanya jika pihak sekolah lebih bertanggung jawab atau kami dapat memperlihat perundungan ini lebih awal. Oleh karena itu, saya berharap bahwa dari pengalaman ini, bangsa kami dapat bersatu untuk memperkuat sistem pendidikan kita, menjunjung tinggi nilai-nilai yang baik, agar kami dapat membuat lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan juga menyenangkan bagi semua orang. Ayolah kita bersatu untuk masa depan bangsa kita. Terima kasih.